saya sebagai pelaku jasa konstruksi, di mana pernah menjadi Kepala Dinas PUPR NTT dalam kurun waktu 10 tahun, tetapi 20 tahun sebelumnya atau hampir 35 tahun saya bergerak di dunia pengadaan barang dan jasa dan pelaku jasa konstruksi, dan kemudian melihat berbagai fenomena pembangunan dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya perilaku perbuatan tindak pidana korupsi itu bisa ada di kegiatan apa saja sepanjang itu menggunakan dana negara, termasuk juga di jasa konstruksi, karena pembangunan jasa konstruksi hari ini dibiayai oleh negara cukup banyak ya. Itu menjadi tren pembiayaan dari pemerintahan 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan undang-undang tindak pidana korupsi? Menurut saya sebagai pelaku jasa konstruksi, dan hari ini saya menjadi tenaga pengajar di Universitas Citra Bangsa sebagai dekan di sana, sebagai dekan Fakultas Teknik, tapi juga kami punya pusat studi jasa konstruksi. Nah, kajian-kajian studi yang kami lihat, kami dapatkan, setidaknya berdirinya pusat studi ini sudah 1,5 tahun ya, dari tahun lalu, kalau tidak salah tepatnya tanggal 10 Juli 2023, pusat studi jasa konstruksi ini disahkan oleh Menteri PUPR melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Hari ini saya juga masih menjadi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, setidaknya dalam 1 tahun terakhir, dalam bagian dari pengabdian masyarakat kami menemukan ada banyak kesalahpahaman, terutama dalam melihat pembangunan jasa konstruksi. Di satu sisi memang betul pembangunan jasa konstruksi itu menggunakan dana negara, sehingga potensi kerugian negara itu bisa saja terjadi karena berbagai kesalahan, ada malpraktek, ada niat di situ. Nah, yang harus dilihat sebenarnya, kapankah ini dia menjadi sebuah tindak pidana korupsi? Tidak bisa dengan serta-merta kita melihat kerusakan yang terjadi, kekurangan volume yang terjadi, ya, itu kita langsung mengategorikan dia dengan tindak pidana korupsi. Ya, harus dilihat dulu, apakah ada mens rea di situ, apakah ada niat dia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saya meyakini bahwa para penyedia jasa itu tidak punya niat untuk merugikan keuangan negara. Itu prinsip. Mereka mendirikan badan usaha, tujuannya adalah bagaimana bisa mereka berusaha, berpartisipasi di dunia jasa konstruksi, dan kemudian mereka mendapatkan keuntungan. Semua pengusaha, bahkan pengusaha baik yang non jasa konstruksi pun, orientasinya adalah untung, gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa tidak ada satupun pengusaha jasa konstruksi yang punya niat mau merugikan keuangan negara. Sehingga kalau terjadi kerusakan, kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, ataupun malpraktek yang menyebabkan kegagalan bangunan, harus dilihat dulu, benarkah ada mens rea di situ, benarkah ada niat. Nah, langkah ini yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Makanya saya katakan, tidak semua kerusakan itu dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa waktu terjadi kerusakan bangunan? Karena kerusakan bangunan harus dilihat berbagai faktor, ada banyak variabel yang menyebabkan kerusakan itu, dan itu tidak bisa dilihat hanya sekedar dampak atau akibat dari perbuatan-perbuatan yang tadi bisa disebut sebagai malpraktek. Nah, disitulah dibutuhkan sebuah pemahaman bahwa sebelum menuju ke tindak pidana korupsi, harus dulu menggunakan undang-undang jasa konstruksi sebagai undang-undang yang lex spesialis. Nah, dari situ baru dilihat, benarkah ada perbuatan melawan hukum, dia melanggar tidak undang-undang jasa konstruksi. Nah, sehingga tidak serta-merta semua kerusakan bangunan, kegagalan bangunan, bahkan kegagalan konstruksi sekalipun, itu diniatkan untuk merugikan keuangan negara.